selamat datang di Ngobrol Santai Anak Komunikasi, di tempat kita cerita-cerita ringan tapi tetap bermakna. Saya Rini yang bakal temenin kalian ngobrol tentang satu momen paling heboh di kampus, musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, di sini toh ada nih kakandanya kita dua orang, kasihan. Perkenalkan dulu dirinya kalian Ya, perkenalkan, nama saya Sofian Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama, jurusan Ilmu Komunikasi. Kita kan. Saya Iqbal Adi Purwanto, saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, program studi Ilmu Komunikasi, juga sebagai anggota Himpunan Komunikasi. Dua-duanya itu anggota himpunan. Ya, toh? dua-duanya. Ini saya dengar-dengar katanya toh di kampusnya kalian toh ada katanya diadakan musyawarah besar. Itu musyawarah besar kan sekalian dengan pemilihan ketua himpunan toh, Ya, baru toh. betul ya. Di situ kan ada dua kandidat yang mencalon toh. Ya, ada dua. Ini bagaimana itu pendapatnya kalian tentang itu dua kandidat yang mencalon? Calon pertama itu sangat bagus dari ketua sama wakil ketua, yang dimana calon ketua ini aktif dalam organisasi luar maupun dalam kampus. Jam terbangnya juga sudah tinggi karena sering ikut kegiatan-kegiatan desa, kegiatan-kegiatan kabupaten, sampai seminar. Sama wakil ketuanya ini juga bagus, wakil ketuanya ini karena public speakingnya lancar, wawasannya banyak gitu. Berarti sering ikut kegiatan di luar kampus gitu toh? Ya, sering ikut. Makanya orang itu cocok sekali kalau untuk kandidat nomor 1. Kita Kalau menurut saya ini untuk kandidat yang kedua ya, pertama kan sudah dijelaskan seperti yang Sofian katakan, kurang lebih begitulah menurut saya. Kalau kandidat kedua itu menurut saya sebagai calon ketua itu bagus dari public speakingnya, bagus pengalamannya. Dia juga berorganisasi di luar kampus, juga sering public speaking di luar, toh bagus dia kalau menurut saya. Nah, sedangkan kalau untuk wakilnya itu menurut saya kurang karena dia jarang aktif sekali di kampus maupun di luar. Kalau menurut saya begitu aja sih. berarti ini dua kandidat ini toh kira-kira pas dorong mencalon tuh ada nggak masalah-masalah kayak di pengaturan berkasnya kah, pengumpulan berkasnya atau bagaimana? Ada nggak masalah-masalahnya gitu? Kalau tadi yang saya dengar dari teman-teman juga itu kandidat kedua itu nggak lolos berkas gitu. Oh, nggak lolos? Iya. Jadi besar kemungkinan itu akan dipilih secara langsung. Aklamasi. Aklamasi, ya, aklamasi. Berarti yang tersisa cuma satu kandidat Ya, cuma satu kandidat. Kandidat pertama. Berarti di Mubesnya itu sudah tidak ada lagi kayak untuk kandidat dua kayak dikasih kesempatan untuk maju gitu, tidak ada nih? Ya, sudah tidak ada. Nggak ada. Berarti langsung aklamasi, berarti di situ kayak sidang gitu langsung ke pemilihan saja Langsung gitu. ke pemilihan karena kandidatnya itu hanya satu. Berarti dari awal mencalon pas pembukaan calon kayak pendaftaran ketua himpunan gitu toh memang dua kandidat saja kah? Atau ada tambahan sebenarnya? Sebenarnya itu waktu di jauh hari pemilihan ini diadakannya Mubes. Sebenarnya banyak kandidat. Banyak yang mencalon. Ya, banyak yang mencalon. Hanya mungkin karena ada permasalahan kecil di dalam organisasi itu, maka mereka tidak ada keinginan lagi begitu. Kayak takut begitu, jangan sampai mereka jadi ketua bisa merusak suasana dalam organisasi situ. Berarti adakah syarat yang mau jadi ketua itu? Adakah syarat tertentu sampai mereka tidak mau begitu ikut bergabung jadi ketua himpunan begitu ya? Ada nggak sih syaratnya yang bikin orang sampai berpikir gitu? Iya, kalau misalkan situ kan yang namanya setiap himpunan itu ataupun organisasi pasti mempunyai aturan. Yaitu salah satunya harus aktif dalam berorganisasi seperti ikut rapat, seperti kegiatan-kegiatan lain, kegiatan himpunan. Hanya kan ada beberapa calon yang tidak terlalu aktif di organisasi situ. Maka ketakutan itu ada kalau misalkan mencalon, takutnya berefek ke teman-teman yang lain begitu. Takutnya kayak tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Tapi ada nggak orang adakan kayak perdebatan gitu antara dua kandidat ini?
Oh ada itu, kalau itu ada. Ada memang berarti. Ya. Pasti ada. Dihadiri itu. siapa-siapa kira-kira di situ di dalam debatnya? Kalau begitu dihadiri oleh anggota-anggota himpunan. Anggota himpunan itu biasa menanyakan apa tujuan dan misinya sebagai calon ya. Begitu. Ada kayak perwakilan dosen-dosen gitu ada. Kalau dosen itu ya ada ketua prodinya ilmu komunikasi sama dekatnya prodi ilmu komunikasi. Gitu. Berarti itu sudah fix nih, berarti mau diaklamasi nih satu kandidat. Kalau dilihat secara Data. ya secara data. Data. Dilihat secara data. Kayak berkas juga kayaknya Iya. bakalan itu apa namanya, aklamasi. Iya, aklamasi. Itu sudah dinyatakan oleh panitia bahwa ini akan ada aklamasi karena calon dua ini tidak memenuhi syarat berkas-berkasnya begitu. Berarti ini kandidat nomor 1 ini dia sudah memenuhi syarat sebenarnya. Toh? Iya, kalau kandidat nomor 1 ini memenuhi syarat. Tinggal kandidatnya yang kedua ini nggak memang. Ya, Nggak. karena juga ini mungkin mendadaknya Juga sih ya, juga. mendadaknya musyawarah besar ini, jadi tidak ada persiapan begitu untuk kandidat dua mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan. Memang nggak terlambat dapat info begitu atau gimana? Itu kandidat nomor 2. Sebenarnya itu kandidat nomor 2, ketuanya itu sudah dapat info dari jauh. Hanya kan dia lagi sibuk mencari wakilnya. Iya, begitu. Dia pokoknya mencari wakil siapa yang mau begitu. Berarti ini kegiatan musyawarah besar itu siapa yang kendali pegang kayak ambil alih itu kegiatan? Kalau yang ambil alih itu kegiatannya itu kan angkatan 2024. Ya, yang pemegang palu sidang dan panitia-panitianya. Tapi saya dengar katanya persiapannya ini 2024 ini kurang mantap tuh. Kayak amburadul sekali, saya dengar ini kira-kira apa sebenarnya permasalahannya gitu ya sampai amburadul sekali gitu persiapannya mereka. Mungkin kalau berbicara tentang amburadul kan kita sama-sama tahu bahwa kalau baru pertama itu pasti ada kesalahan begitu karena tidak adanya persiapan. Mungkin mereka juga kaget atau kenapa tiba-tiba langsung disuruh menjadi panitia kegiatan besar begini, belum Anda rasa belum siapnya begitu. Belum ada pengalaman juga Ya, di bidang itu. Karena kan mereka tergolong baru. Belum terlalu berpengalaman Iya, toh. terlalu berpengalaman sehingga orang tidak tahu harus mengarahkan kemana. Kira-kira kapan diadakan itu mubesnya? Musyawarah besarnya toh? Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal berapa yang sekarang ya? 15. 15. Tanggal Saya 15. dengar-dengar itu akan diadakan minggu bes itu 16. 16. Ya, 16. Jadi Tapi bicara-bicara itu, ya, kalian ini angkatan berapa kak di himpunan? Kami angkatan 2023 sih. Oh 2023. Iya. Berarti yang mencalon ini kan 2023 toh? Iya betul. iya betul. Kenapa baru dia mencalon? Oh, saya nggak mencalon karena saya rasa basiku belum sampai ke ketua himpunan. Dan sebenarnya itu percaya diri saja lah. Kalau mau mencalon gitu tuh, Iya kan sih. bagus kalau jadi ketua himpunan kita bisa kendalikan teman-temannya kita, Iya. arahkan teman-temannya kita. Bagaimana caranya kita meningkatkan itu himpunan toh supaya lebih bagus lagi. Karena saya dengar juga ini himpunan toh kurang solidaritasnya. Iya, kalau solidaritas itu makin angkatan ke bawah makin kurang begitu. Kurang aja gitu. Penghargaannya juga kayak ke sesama himpunan itu kurang. Saling menghargai sama senior itu kurang aja sih. Iya. Menurut saya. Tapi padahal kemarin-kemarinnya bagus. Bagus. Iya. Kemarin tahun sebelumnya bagus. Bagus gitu kalau kita ketemu senior kan kita sapa toh. Iya. Kalau angkatan ini ke berikutnya kayak tidak terlalu gitu, Iya. tidak terlalu ini. Mungkin mereka belum tahu mungkin cara bagaimana tata kramanya mungkin ketemu senior. Iya. Seperti dia tahu toh. Sampai dulu begitu sih. Saya rasa begitu sih karena kan mereka awal masuk itu mungkin tidak dapat informasi bahwa kalau ketemu senior harus begini, harus Begini, sapa. sapa. Ya gitu sih. Banyak yang gabung 2-3 yang ikut ini
yang gabung di himpunan? Lumayan banyak lah. Lumayan. Hampir berapa persen ya? Kira-kira 70% ada gak kelas kita angkatan 23? 70%. Ya 70% lah sebagian dari kelas atau Banyak yang masuk ke kelas yang organisasi. kami gitu ya. Lumayan berarti. Banyak, lumayan banyak. Iya lumayan banyak. Hanya ya namanya setiap organisasi itu pasti ada problemnya lah. Kan? Tidak ada organisasi yang tidak memiliki masalah. Kira-kira apa itu problemnya kayak itu di himpunan ini kalian? Kalau itu bisa jangan diungkapkan di sini ya, karena kan banyak yang nonton ya. Ya masalahnya kan privasi ya. Kalau privasi. problemnya itu himpunan kan privasi, cukup ranahnya saja. Himpunannya kami yang tahu itu permasalahan. Jangan sampai saya membocorkannya ada jurusan-jurusan lain lah begitu. Dari Iya. lain kan nanti bahaya juga. Iya. Ini mubasnya kalian, musyawarah besarnya kalian ini musyawarah keberapa kak? Sudah berapa nih ketuanya yang pernah jadi ketua itu di himpunan? Kalau untuk sekarang Musyawarah yang ke-6 kayaknya. iya, Iya. ke-6 dengan yang Yang baru ke-6, ini, yang dengan ke-6. yang baru Berarti iya. pilih. Lumayan lama nih himpunan nih. Lumayan. Ya, alhamdulillah Enam tahunan lah. Sudah. Ketuanya itu kan ketua sebelum ini kan benar-benar perempuan tuh. Iya. Berapa orang kayak pernah kayak mencalon jadi ketua himpunan di situ tuh berapa orang? Atau banyak Kalau laki-laki? yang lalu itu kalau angkatan 22 yang mencalon itu 3 orang, 3 kandidat Iya. ya. 3 kandidat. Iya. Hanya singit juga tuh anunya persaingannya begitu sehingga terjadilah pilihan mereka ya ketua baru angkatan ketua 2024 2025 mafia namanya mafia. Berarti musyawarah besar yang kemarin itu angkatan 23 yang pegang tuh. Ya, Iya. angkatan 23. Sama tanya ini kira-kira apa kendalanya kalian di pas mubasnya kalian itu, kira-kira ada nggak kendalanya yang bikin kurang kayak kewalahan gitu ya, keresahannya kalian lah pokoknya. Ada nggak? Kalau masalah keresahan ya pasti ada kalau masalah Ada. keresahan. Oh, jadi juga itu sampai laptopnya temanku rusak itu. Ada yang mungkin enggak sengaja begitu kena dilemparkan aqua terus kena laptop begitu. Itu sempat rusak itu laptopnya itu sempat rusak, makanya agak ada di situ kayak kemarahan tapi kan dari kericuhan. Tapi kan kita tahu bahwa itu sudah dari bagian mubes begitu. Iya. Ya, Aturannya mungkin ya, memang. aturannya kita begitu ya. Tapi ditanggung jawab itu laptopnya teman kok. Mungkin tanggung jawab. Saya juga tidak tanya-tanya dia tapi sekarang sudah jadi itu mungkin yang yang melemparkan itu sudah tanggung jawab, sudah minta maaf juga, sudah klarifikasi juga. Berarti ini mubasnya kalian ini kayak mubas yang paling seru nih kayaknya nih kalau dibilang toh. Ya bisa dibilang begitu karena kan masih panas-panasnya tuh angkatan 23 juga di situ banyak, jadi seru begitu. Banyak berarti seniornya kalian yang datang dari angkatan sebelumnya begitu toh? Senior ya pasti banyak karena kan mereka pasti melihat adik-adiknya bagaimana toh. Sebenarnya mubes itu bagus, dia membentuk mentalnya adik-adik tuh angkatan 23, makanya alhamdulillah apapun itu kalau ada kegiatan sudah tidak gemetar lagi kalau ketemu sama hal-hal yang begitu. Oke, baik teman-teman. Di sini terima kasih untuk kakak Anda 2 orang ini, Topian sama Mas Iqbal juga sudah luangkan waktunya datang di podcastku ini hari. Teman-teman kalian sudah tahu nih bagaimana itu jalannya mubas toh. Nanti kita tunggu saja ini mubasnya anak 24, kita lihat bagaimana kelanjutannya mereka toh. Kira-kira mubasnya mereka berjalan lancar atau tidak, kira-kira sempurna kayak punyanya angkatan 23 kemarin atau tidak toh. Oke nih, dadah.